Pagi itu langit Sukabumi masih diselimuti kabut tipis ketika suara riuh terdengar dari tepi sungai kecil di tengah permukiman padat. Warga yang biasanya sibuk dengan rutinitas pagi mendadak berkumpul setelah terdengar teriakan dari seorang bocah yang sedang membantu membersihkan sampah di pinggiran air. Dalam sekejap, suasana berubah menjadi penuh keingintahuan. Beberapa ibu-ibu membawa termos teh, berharap ini hanya sekadar penemuan bangkai binatang atau ban mobil. Namun yang terlihat membuat semua mata membelalak. Tepat di antara lumpur dan semak-semak yang mulai dibersihkan, terlihat sehelai gaun malam berkilau tertutup lumpur. Beberapa pria dewasa segera turun tangan, menarik benda yang ternyata tubuh seorang wanita. Tubuh itu masih hangat, wajahnya pucat namun terlihat masih bernyawa. Warga langsung memanggil ambulans, sementara beberapa lainnya mencoba memberikan pertolongan pertama. Tak berselang lama, Kang Deddy Mulyadi yang memang sedang berkegiatan sosial di lokasi tersebut langsung menghampiri. Dengan sigap, ia membantu mengatur warga agar tidak berkerumun terlalu dekat. Sosok pria berkumis tegas itu tampak serius menyimak keterangan warga sambil menenangkan suasana. Ia tampak prihatin sekaligus heran dengan situasi tersebut. Dalam hitungan menit, berita tentang penemuan wanita nyaris tenggelam itu menyebar cepat melalui grup-grup WhatsApp warga dan media sosial lokal. Banyak yang mengabadikan momen itu dengan kamera ponsel mereka, membuat situasi semakin ramai. Wajah wanita itu mulai dikenali oleh beberapa orang yang tinggal di kompleks elit tak jauh dari lokasi kejadian. Warga yang sebelumnya tidak peduli dengan kegiatan bersih-bersih sungai kini terpaku, menatap bagaimana drama kehidupan bisa terjadi di tempat yang tak terduga. Sungai yang biasanya dilihat sebagai saluran air kotor, pagi itu menjadi saksi sebuah insiden mengejutkan. Semua orang bertanya-tanya, siapa wanita itu, dan bagaimana ia bisa terdampar di tempat yang begitu asing baginya. Kakek berusia 65 tahun yang turut serta dalam kegiatan bersih-bersih sungai itu menjadi orang pertama yang melihat sosok tubuh perempuan tersebut. Awalnya ia mengira hanya karung berisi sampah yang menyangkut di bebatuan. Namun saat didekati, ia terkejut mendapati tangan manusia terjulur dari balik lumpur. Dengan penuh kepanikan, kakek itu berteriak memanggil warga lain dan segera turun ke dalam aliran air yang dingin. Tubuh yang ia temukan terasa berat karena basah kuyup dan penuh lumpur. Ia memaksakan diri menggendong wanita itu ke daratan dengan napas tersengal. Tangannya gemetar, namun tekadnya mengalahkan rasa takut. Warga menyambutnya dengan selimut dan beberapa botol air mineral. Seorang ibu rumah tangga mencoba menyeka wajah perempuan itu dengan tisu basah. Terlihat bekas luka kecil di pelipis dan bibirnya membiru. Seorang pemuda yang sempat ikut pelatihan medis ringan segera memeriksa denyut nadinya dan menyatakan ia masih hidup. Perempuan itu mengenakan gaun malam mahal berwarna perak yang kini nyaris tak dikenali karena noda lumpur dan sobekan. Di pergelangan tangannya masih melekat gelang berlian yang memancarkan kilau samar di bawah sinar matahari pagi. Warga mulai saling berbisik, mencoba menebak siapa gerangan wanita yang nyaris kehilangan nyawa ini. Salah satu remaja laki-laki merekam seluruh kejadian itu dan mengunggahnya ke media sosial. Dalam waktu singkat, video tersebut viral dan menimbulkan gelombang komentar penuh tanda tanya. Tidak sedikit yang mengaitkan peristiwa itu dengan kejadian gaib atau peringatan Tuhan, membuat suasana di sekitar sungai semakin tegang dan penuh spekulasi. Saat ambulans tiba di lokasi, para petugas medis segera mengevakuasi wanita tersebut dengan penuh kehati-hatian. Ia langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan intensif. Salah satu perawat mengenali wajahnya yang meski lusuh tetap memancarkan pesona. Ia disebut-sebut sebagai penghuni kompleks elit bernama Citra Nirwana. Sementara di lokasi kejadian, beberapa warga mencoba menelusuri jejak kendaraan yang diduga dikendarai oleh wanita itu. Tak jauh dari titik jatuh, mereka menemukan mobil mewah terperosok di semak belukar di tepi sungai. Bagian depan mobil ringsek dan pintunya masih terbuka. Dompet serta ponsel tergeletak di jok depan, menjadi petunjuk penting. Polisi yang datang setelah mendapatkan laporan langsung mengamankan area tersebut. Mereka mulai menyusun kronologi sementara dengan bantuan keterangan saksi mata. Salah seorang warga mengaku melihat mobil melaju kencang sekitar pukul 3 pagi, disusul suara benturan keras yang kemudian sunyi. Tak disangka itu menjadi awal dari kejadian besar. Identitas wanita itu akhirnya terkuak. Namanya Mariana, seorang janda muda berusia 34 tahun, dikenal aktif dalam komunitas sosialita dan sering terlihat menghadiri acara malam di pusat hiburan kota. Keberadaannya yang jauh dari lingkungan biasa membuat warga heran dan bertanya-tanya apa yang membuatnya berkendara sendirian hingga nyungsep ke sungai. Kabar tentang Mariana menjadi buah bibir, tidak hanya di Sukabumi, tetapi juga menjalar ke kota-kota besar berkat pemberitaan media online. Banyak yang mengaku mengenalnya dari pesta-pesta eksklusif,
Namun tak sedikit pula yang menuduhnya sebagai simbol kehidupan glamor yang penuh risiko. Kasus ini pun mulai menarik perhatian publik secara nasional. Tercebur malam sebelum peristiwa itu, Mariana terlihat di sebuah klub malam elit di pusat kota Sukabumi. Ia datang sendirian dengan mengenakan gaun berkilau dan sepatu hak tinggi yang mencolok. Sejumlah pengunjung mengenalinya, termasuk seorang DJ yang sempat menyapanya dan mengunggah fotonya ke Instagram Story. Beberapa saksi mata mengaku melihat Mariana memesan minuman beralkohol cukup banyak dan sempat berdansa dengan semangat. Ia tampak tidak ditemani siapapun secara khusus, namun terlihat akrab dengan sebagian besar pengunjung klub. Banyak yang menilai malam itu ia sedang ingin melepaskan penat atau mungkin menyimpan beban batin yang tak diketahui publik. Sekitar pukul 2 pagi, Mariana meninggalkan klub dalam kondisi yang tampak tidak sepenuhnya sadar. Kamera CCTV klub menunjukkan ia berjalan agak oleng menuju mobilnya, namun tetap bisa membuka pintu dan menstarter kendaraan. Tak ada yang mengira keputusan itu akan membawanya pada nasib tragis di pagi harinya. Salah satu petugas keamanan klub sempat mencoba menawarinya bantuan, namun ditolak dengan senyuman tipis. Mariana mengendarai mobilnya ke arah yang tidak lazim, melewati jalan tikus yang biasanya digunakan oleh warga untuk memotong jalur ke kawasan permukiman. Diduga kuat, ia kehilangan arah akibat pengaruh alkohol. Rute yang ia ambil ternyata membawa mobil mewah itu ke jalan menurun dan licin dekat saluran air besar. Dalam kondisi tidak sepenuhnya sadar dan gelapnya malam, Mariana tak mampu mengendalikan laju kendaraannya. Mobil meluncur dan menghantam pagar pembatas, lalu terjun bebas ke sungai yang arusnya sedang surut namun penuh lumpur. Bab 5. Sorotan media dan spekulasi warga. Sejak video penemuan Mariana menyebar, wartawan dari berbagai media mulai berdatangan ke lokasi. Mereka mewawancarai warga, memotret mobil yang terperosok, dan mengangkat kisah Mariana sebagai headline dengan judul-judul sensasional. Wartawan infotainment bahkan mulai mengorek kehidupan pribadi Mariana dari akun media sosialnya. Warga sekitar terbagi dua, ada yang bersimpati, ada pula yang mencibir. Beberapa menilai Mariana sebagai korban nasib buruk, sementara lainnya menyalahkannya karena dianggap terlalu sering berpesta hingga mengabaikan keselamatan. Diskusi di warung kopi hingga grup chat warga menjadi panas dan penuh dugaan liar. Media nasional tidak ketinggalan memuat kisah ini dalam program berita utama. Wartawan senior mengangkat tema besar tentang gaya hidup hedonis para sosialita dan bahayanya bagi generasi muda. Mariana dijadikan contoh ekstrim dari perempuan mandiri yang terjebak dalam dunia malam tanpa batas. Pihak keluarga Mariana enggan memberikan pernyataan resmi. Mereka hanya meminta ruang privasi dan meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan spekulasi berlebihan. Namun, diamnya keluarga justru menambah rasa penasaran publik. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ada rahasia besar di balik kehidupan Mariana? Spekulasi semakin liar ketika muncul informasi bahwa Mariana sempat menjalin hubungan dengan pejabat lokal. Meski belum terverifikasi, rumor itu membuat perhatian terhadap kasus ini tidak surut. Wartawan investigatif mulai memburu narasumber yang mengenal Mariana secara pribadi untuk mengungkap sisi tersembunyi sang janda elit. Setelah dilarikan ke rumah sakit, Mariana langsung mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU. Tim medis bekerja ekstra cepat untuk menstabilkan kondisinya yang kritis. Dokter mencatat adanya hipotermia ringan, luka lecet di kepala, dan tanda-tanda kelelahan ekstrim. Proses pemulihan diperkirakan memakan waktu beberapa hari. Hari pertama di rumah sakit, Mariana belum sadarkan diri. Tim psikiatri juga disiagakan karena dugaan trauma mental akibat insiden yang dialaminya. Keluarga dekat tampak mendampingi dari kejauhan, menjaga jarak dari sorotan media yang menunggu di luar gerbang. Ruang perawatan dijaga ketat oleh petugas keamanan. Baru pada hari ketiga, Mariana mulai menunjukkan reaksi terhadap suara dan sentuhan. Dokter mencatat kemajuan positif dan mulai mengurangi dosis sedatif. Ketika membuka mata untuk pertama kalinya, ia tampak bingung dan gelisah. Perawat segera menenangkan dengan suara lembut, mencoba membangun komunikasi. Dalam kondisi lemah, Mariana hanya bisa berbisik dan menitikkan air mata. Ketika diberitahu bahwa dirinya ditemukan di sungai oleh warga, matanya membesar. Ia memegang kepala dan tampak berusaha mengingat kejadian malam itu. Namun ingatannya masih kabur, dan ia tidak bisa menjelaskan dengan rinci. Dokter menyarankan agar Mariana tidak dipaksa untuk bicara lebih banyak hingga kondisi mentalnya pulih. Wartawan yang terus berjaga mulai kehabisan informasi baru, sementara publik masih menanti jawaban. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Dan mengapa Mariana sendirian dalam kondisi membahayakan? Mariana mulai membuka diri setelah beberapa hari menjalani perawatan intensif. Dalam bisikan lirih kepada suster jaga, ia kembali menyebut nama Andre.
Kali ini dengan ekspresi yang lebih hangat, nyaris seperti menyebut nama seseorang yang sangat berarti. Tim psikolog rumah sakit pun diminta mendampingi Mariana agar proses pemulihan mentalnya berjalan stabil dan aman. Keluarga Mariana yang datang dari luar kota terlihat kaget saat mendengar nama itu. Adiknya, Rian, sempat menyebut bahwa Andre adalah mantan tunangan Mariana yang sempat menghilang setelah perselisihan hebat. Mereka berpisah dalam keadaan penuh konflik, dan Mariana sempat mengalami depresi berat pasca hubungan itu kandas. Semua pihak ini mulai menduga bahwa kepergian Mariana malam itu mungkin berhubungan dengan sosok tersebut. Penyidik kemudian menyusuri media sosial dan jejak digital Mariana. Dalam akun Instagramnya, ditemukan beberapa foto lama bersama seorang pria yang diduga Andre. Namun sejak 3 bulan terakhir tidak ada lagi unggahan baru. Komentar-komentar pengikut pun penuh tanya soal mengapa pria tersebut tak lagi terlihat di hidup Mariana. Ada aroma misteri yang menempel erat pada sosok itu. Sementara itu, Kang Deddy yang masih memperhatikan dari kejauhan, merasa ada sesuatu yang janggal. Ia mengunjungi keluarga Mariana dan bertukar cerita. Dari perbincangan tersebut, Kang Deddy mulai mencium kemungkinan bahwa malam kejadian bukan hanya tentang kecelakaan biasa, melainkan ada tekanan emosional besar yang membebani Mariana saat menyetir pulang dari tempat hiburan malam itu. Kabar ini pun menyulut kembali perhatian publik. Media mulai mengulas kisah cinta masa lalu Mariana dan Andre. Warga yang dulunya simpati, kini terbagi. Sebagian menyalahkan gaya hidupnya, sementara sebagian lainnya masih percaya Mariana hanyalah korban dari tekanan batin dan kesepian. Namun satu hal yang pasti, nama Andre kini menjadi kunci untuk membuka rahasia besar yang belum terungkap. Setelah melalui sesi terapi intensif, Mariana mulai berbicara lebih lancar dan jujur. Psikolog rumah sakit mencatat kemajuan signifikan dalam pemulihan mentalnya. Dalam sebuah sesi, Mariana akhirnya menceritakan malam yang membuatnya tercebur ke sungai. Dengan suara lirih dan mata sembab, ia mengaku sempat menerima pesan dari Andre yang memintanya bertemu di sebuah tempat rahasia. Pesan itu datang mendadak setelah berbulan-bulan tak ada komunikasi. Mariana yang dalam kondisi emosional tak stabil karena tekanan pekerjaan dan kesepian, tergoda untuk menemuinya. Ia lalu pergi ke klub malam untuk menenangkan diri sebelum ke lokasi pertemuan. Namun, setelah beberapa jam menunggu, Andre tak juga muncul. Kekecewaan bercampur amarah membuatnya menenggak minuman keras. Saat pulang dini hari dengan mobilnya, Mariana tak sepenuhnya sadar arah jalan yang ditempuh. Ia mengira masih berada di kawasan elit, padahal telah melewati batas pemukiman warga. Jalan yang sempit dan gelap membuatnya kehilangan kendali hingga akhirnya mobilnya nyungsep ke sungai. Mariana tak ingat siapa yang menyelamatkannya, namun ia sangat bersyukur nyawanya tak melayang malam itu. Polisi yang mendengar pengakuan tersebut segera menyelidiki keberadaan Andre. Namun nomor yang digunakan untuk menghubungi Mariana ternyata nomor tak dikenal, dan setelah dilacak, sudah tidak aktif. Ada dugaan bahwa pesan itu bukan dikirim oleh Andre asli, melainkan seseorang yang memanfaatkan identitasnya untuk tujuan tertentu. Kang Deddy yang menerima laporan dari pihak kepolisian tampak termenung. Ia merasa kejadian ini bukan sekadar kecelakaan, melainkan bagian dari skenario yang lebih rumit. Di benaknya mulai muncul pertanyaan besar, apakah Mariana sengaja dijebak? Jika iya, oleh siapa dan untuk apa? Ia pun bertekad untuk ikut membantu mengungkap kebenaran yang mulai menyeruak dari balik arus deras kejadian malam itu. Polisi mulai mengintensifkan pencarian terhadap sosok Andre. Data lama dari KTP, SIM, hingga rekening bank diperiksa ulang. Anehnya, seluruh aktivitas Andre seakan berhenti sejak 6 bulan lalu. Tidak ada transaksi, tidak ada pelaporan administrasi, bahkan jejak di media sosial pun hilang. Hal ini membuat tim penyidik curiga, apakah pria ini masih hidup atau justru sengaja menghilang dari kehidupan nyata. Salah satu penyidik bernama Bayu mendapatkan informasi mengejutkan dari mantan rekan kerja Andre. Menurut keterangan, Andre sempat terlibat dalam proyek investasi yang berujung penipuan. Beberapa investor mengalami kerugian besar, termasuk tokoh-tokoh penting. Setelah kasus itu mencuat, Andre dikabarkan kabur dan bersembunyi. Nama dan identitasnya disebut-sebut masuk daftar pencarian orang. Informasi ini mengubah sudut pandang kasus Mariana. Ada kemungkinan Mariana dijadikan umpan atau korban balas dendam oleh orang-orang yang merasa dikhianati Andre. Apalagi Mariana diketahui sempat tinggal bersama Andre saat hubungan mereka masih berjalan. Jika benar begitu, maka kejadian terceburnya mobil Mariana bukan murni kecelakaan, melainkan bagian dari rencana untuk menyakitinya secara tidak langsung. Kang Deddy yang terus memantau perkembangan, mengajak Mariana berdiskusi secara pribadi. Ia mencoba menenangkan sekaligus menggali lebih dalam siapa saja yang dulu pernah bermusuhan dengan Andre.
Mariana menyebut satu nama, Pak Eko, seorang pebisnis properti yang dulu hampir kehilangan miliaran karena tertipu proyek palsu Andre. Sejak itu, Pak Eko menghilang dari radar publik. Bayangan gelap semakin menutupi kasus ini. Mariana yang awalnya merasa hanya menjadi korban kecelakaan, kini mulai sadar bahwa dirinya mungkin telah dijadikan pion dalam permainan dendam yang tidak ia mengerti sepenuhnya. Sementara itu, publik mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Andre? Dan siapa pula musuh-musuh yang kini mengincar orang-orang terdekatnya? Penyelidikan polisi mulai mengerucut pada satu nama, Pak Eko. Dari data lama yang berhasil digali oleh tim cyber, diketahui bahwa pria itu kini tinggal di kota kecil dekat perbatasan Jawa Barat. Ia mengubah namanya dan menjalani hidup tertutup. Atas permintaan khusus Kang Deddy, tim gabungan dikirim ke lokasi untuk melakukan penyelidikan mendalam tanpa menimbulkan kecurigaan. Di tempat persembunyiannya, Pak Eko akhirnya bersedia ditemui oleh pihak berwenang. Wajahnya tampak lelah dan penuh kehati-hatian. Dalam perbincangan tertutup, ia membenarkan bahwa pernah dirugikan oleh Andre dalam sebuah investasi bodong yang merugikannya hingga puluhan miliar. Ia mengaku dendam, namun bersumpah tak pernah mengincar Mariana secara pribadi. Namun satu hal mengejutkan keluar dari mulut Pak Eko, ia menerima pesan mencurigakan dari seseorang yang mengaku ingin menjebak Andre melalui orang terdekatnya, yakni Mariana. Orang itu bahkan menyebut rencana membuat Mariana masuk ke situasi kacau agar Andre muncul untuk menolong. Pak Eko tak pernah menjawab tawaran itu, tapi ia yakin seseorang lain meneruskannya. Polisi pun segera menelusuri komunikasi digital dari pesan tersebut. Ternyata, nomor yang digunakan mirip dengan nomor yang menghubungi Mariana malam sebelum kecelakaan. Artinya, ada pihak ketiga yang memancing kejadian ini. Bukan Andre, bukan juga Pak Eko, melainkan seseorang yang belum diketahui motif dan identitasnya secara jelas. Kang Deddy yang mendengar semua perkembangan ini, terlihat semakin gelisah. Ia menyadari, persoalan Mariana sudah menjadi lingkaran konspirasi besar yang melibatkan dendam, tipu daya, dan pelarian panjang. Dalam batinnya, ia berdoa semoga Mariana tetap kuat menghadapi semuanya. Sebab, semakin banyak fakta yang terungkap, semakin gelap pula bayangan yang mengintai di balik kejadian sungai itu. Penyelidikan polisi mulai mengerucut pada satu nama, Pak Eko. Dari data lama yang berhasil digali oleh tim cyber, diketahui bahwa pria itu kini tinggal di kota kecil dekat perbatasan Jawa Barat. Ia mengubah namanya dan menjalani hidup tertutup. Atas permintaan khusus Kang Deddy, tim gabungan dikirim ke lokasi untuk melakukan penyelidikan mendalam tanpa menimbulkan kecurigaan. Di tempat persembunyiannya, Pak Eko akhirnya bersedia ditemui oleh pihak berwenang. Wajahnya tampak lelah dan penuh kehati-hatian. Dalam perbincangan tertutup, ia membenarkan bahwa pernah dirugikan oleh Andre dalam sebuah investasi bodong yang merugikannya hingga puluhan miliar. Ia mengaku dendam, namun bersumpah tak pernah mengincar Mariana secara pribadi. Namun satu hal mengejutkan keluar dari mulut Pak Eko, ia menerima pesan mencurigakan dari seseorang yang mengaku ingin menjebak Andre melalui orang terdekatnya, yakni Mariana. Orang itu bahkan menyebut rencana membuat Mariana masuk ke situasi kacau agar Andre muncul untuk menolong. Pak Eko tak pernah menjawab tawaran itu, tapi ia yakin seseorang lain meneruskannya. Polisi pun segera menelusuri komunikasi digital dari pesan tersebut. Ternyata, nomor yang digunakan mirip dengan nomor yang menghubungi Mariana malam sebelum kecelakaan. Artinya, ada pihak ketiga yang memancing kejadian ini. Bukan Andre, bukan juga Pak Eko, melainkan seseorang yang belum diketahui motif dan identitasnya secara jelas. Kang Deddy yang mendengar semua perkembangan ini, terlihat semakin gelisah. Ia menyadari, persoalan Mariana sudah menjadi lingkaran konspirasi besar yang melibatkan dendam, tipu daya, dan pelarian panjang. Dalam batinnya, ia berdoa semoga Mariana tetap kuat menghadapi semuanya. Sebab, semakin banyak fakta yang terungkap, semakin gelap pula bayangan yang mengintai di balik kejadian sungai itu. Tim forensik digital bekerja sepanjang malam membongkar sistem keamanan ganda dalam laptop Mariana. Prosesnya memakan waktu karena Andre memasang sistem enkripsi berlapis. Namun, berkat keahlian seorang pakar IT dari Polda, akhirnya laptop berhasil dibuka. Data di dalamnya mengejutkan semua pihak, berisi dokumen proyek fiktif, aliran dana besar, dan daftar nama-nama tokoh penting yang diduga terlibat dalam jaringan gelap Andre. Mariana dipanggil untuk memastikan keaslian data tersebut. Ia mengakui laptop itu memang milik Andre, dan ia pernah diminta menjaga perangkat tersebut jika sesuatu terjadi. Namun, saat Andre menghilang, ia tak tahu harus berbuat apa. Mariana sempat ingin menyerahkan laptop itu ke pihak berwenang, namun ketakutan terhadap kemungkinan balas dendam membuatnya bungkam selama ini.
Kang Deddy membaca satu persatu dokumen. Sebagian besar berisi skema pencucian uang, proyek infrastruktur fiktif, dan penggunaan rekening boneka. Ia tertegun melihat beberapa nama beken dalam daftar, termasuk politisi, pebisnis besar, dan bahkan aparat. Ia menyadari bahwa kasus ini bukan sekadar kecelakaan Mariana, tapi sebuah pintu menuju skandal nasional. Berita mengenai laptop rahasia itu belum dipublikasikan ke media demi keamanan. Namun kebocoran informasi tak bisa dihindari. Sejumlah pihak yang merasa terancam mulai bergerak, termasuk upaya mengintimidasi Mariana dan tim penyelidik. Mariana mendapat teror telepon tengah malam, dan rumah orang tuanya sempat dilempari batu oleh orang tak dikenal. Situasi menjadi semakin genting. Kang Deddy tahu mereka harus bertindak cepat sebelum semua bukti dimusnahkan atau pihak-pihak kuat memanipulasi hukum. Ia lalu memutuskan membawa Mariana dan laptop tersebut ke tempat perlindungan rahasia milik negara. Di sana, semua pihak akan mendapatkan pengawalan ketat sembari menyiapkan langkah hukum untuk menjerat dalang sebenarnya. Mariana dan Kang Deddy dikawal menuju lokasi rahasia milik negara yang dikenal hanya oleh segelintir aparat senior. Tempat itu berada di tengah hutan, dikelilingi pos penjagaan ketat dan jaringan komunikasi terenkripsi. Di sana, Mariana diberikan ruang aman untuk beristirahat dan mengakses psikolog khusus, sementara laptop Andre dibawa ke ruang forensik utama guna pemeriksaan lanjutan oleh tim ahli yang lebih dalam. Selama di sana, Mariana mulai mengingat kembali fragmen-fragmen penting yang dulu ia abaikan. Ia menyebutkan satu nama yang nyaris terlupakan, Dimas, sahabat lama Andre yang juga pernah datang ke rumah mereka beberapa kali. Ia ingat pernah memergoki Dimas menggunakan komputer Andre saat Andre sedang tertidur. Mariana kini yakin bahwa Dimas tahu banyak soal isi laptop itu, bahkan mungkin berperan dalam mengamankan data. Sementara itu, Kang Deddy mengumpulkan tim kecil untuk menyusun strategi. Mereka sepakat membawa temuan dalam laptop ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan Lembaga Pengawas Keuangan, namun hanya jika sudah diklasifikasi dan diamankan secara menyeluruh. Mereka tak ingin kasus ini bocor ke tangan media atau pejabat berpengaruh yang bisa memanipulasi penyelidikan. Tekanan mulai datang dari berbagai arah. Ada upaya penyusupan ke tempat persembunyian Mariana, namun berhasil digagalkan oleh petugas keamanan. Serangan siber pun mulai terjadi. Beberapa server milik instansi pemerintah mengalami gangguan saat data dari laptop Andre mulai diunggah. Hal ini memperkuat dugaan bahwa jaringan korupsi yang terungkap memiliki akses hingga ke dalam sistem negara. Di tengah situasi genting ini, Mariana mengambil keputusan besar. Ia bersedia menjadi saksi utama dengan catatan keselamatan dirinya dan keluarganya dijamin sepenuhnya. Kang Deddy mendukung keputusan tersebut, dan mulai menyusun langkah hukum dengan sejumlah pengacara independen. Sebab mereka tahu, langkah berikutnya adalah yang paling berisiko, membuka kebenaran di depan publik dan hukum. Mariana duduk tenang di ruang sidang khusus yang dijaga ketat. Dengan pengacara negara di sisinya dan Kang Deddy mengawalnya secara moral, ia memulai kesaksiannya. Suaranya bergetar namun tegas, menyebut satu persatu nama, alur dana, hingga skema proyek fiktif yang ditemukan di laptop Andre. Ruangan hening. Setiap kata yang diucapkan Mariana seperti petir bagi para pejabat yang namanya turut disebut. Pihak kejaksaan mendengarkan dengan seksama. Mereka mencocokkan informasi dengan dokumen yang telah diverifikasi. Ternyata, sebagian besar data itu sudah dikaburkan selama bertahun-tahun melalui rekayasa audit dan laporan keuangan palsu. Kesaksian Mariana menjadi mata rantai yang hilang selama ini, sekaligus membuka lembaran baru penyelidikan nasional terhadap mafia proyek yang telah bertahan puluhan tahun. Namun saat sidang tengah berlangsung, sebuah ancaman datang dari luar. Seorang pria tak dikenal menerobos barikade keamanan, membawa senjata api. Untungnya, petugas dengan sigap melumpuhkannya. Dari interogasi awal, pria itu mengaku hanya pesuruh, dan dibayar untuk membuat kekacauan agar sidang tertunda. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa kekuatan gelap tak tinggal dia menyaksikan kebenaran terungkap. Kang Deddy tidak tinggal diam. Ia langsung menghubungi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum serta tokoh-tokoh anti korupsi untuk meminta perlindungan penuh pada Mariana dan keluarganya. Ia juga mendesak lembaga anti rasuah untuk segera membekukan aset dan membatasi pergerakan orang-orang yang disebut Mariana dalam keterangannya. Waktu adalah senjata utama mereka saat ini. Mariana, meski masih trauma, tidak goyah. Ia menyadari bahwa keputusannya membawa risiko besar, tapi demi menebus masa lalu dan menyelamatkan banyak pihak dari bahaya korupsi, ia rela melangkah sejauh ini. Kang Deddy menatapnya dengan bangga, sembari berjanji bahwa perjuangan ini tidak akan sia-sia. Di luar ruang sidang, rakyat perlahan mulai tahu bahwa seorang janda dari perumahan elit yang tercebur ke sungai, ternyata menyimpan ledakan kebenaran yang mengguncang negeri.
Setelah kesaksian Mariana, badai informasi mulai mengguncang seluruh lapisan masyarakat. Media mulai meliput perkembangan sidang dengan tajam, mengungkap betapa besar skandal ini menjalar ke berbagai sektor, mulai dari pemerintahan hingga dunia bisnis. Nama-nama besar yang disebut dalam keterangannya satu persatu muncul di permukaan. Tekanan publik semakin kuat, mendorong lembaga-lembaga terkait untuk bergerak cepat. Proses hukum berlangsung sengit. Andre, yang semula dianggap sebagai pelaku utama, kini harus menghadapi sejumlah tuduhan serius. Namun, yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa beberapa tokoh yang selama ini terlihat tak tersentuh hukum, akhirnya harus menjalani pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam jaringan gelap itu terancam dihukum berat jika bukti-bukti yang ditemukan di laptop Mariana dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Di tengah hiruk-pikuk proses hukum, Mariana masih berada dalam perlindungan negara. Namun, semakin lama ia merasa adanya ancaman yang semakin nyata. Meskipun aparat keamanan telah mengawalinya dengan ketat, ia merasa ada pihak yang terus mengawasi pergerakannya, bahkan dengan cara yang lebih halus. Pesan-pesan ancaman yang disampaikan melalui orang-orang terdekatnya semakin meresahkan. Kang Deddy yang telah banyak berpengalaman dengan permainan kotor dunia politik, mengingatkan Mariana untuk tetap berhati-hati. Ia terus mengawasi jalannya proses hukum, memastikan bahwa tak ada celah bagi para pelaku untuk melarikan diri. Deddy tahu bahwa keadilan bukanlah hal yang mudah dicapai, terutama ketika banyak pihak yang memiliki kekuasaan ingin menghentikan proses ini. Akhirnya, keputusan pengadilan pun tiba. Andre dan beberapa tokoh terpenting yang terlibat dalam skandal tersebut dijatuhi hukuman yang setimpal. Para pengusaha dan politisi yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di depan hukum. Namun, bagi Mariana, kemenangan ini bukan hanya soal keadilan yang diperoleh, tapi juga tentang kedamaian batin yang ia cari selama bertahun-tahun. Semua kebenaran yang ia ungkapkan telah membawa cahaya bagi dirinya, sekaligus membuka jalan bagi perubahan. Sebagai tanda penghormatan, Kang Deddy memberikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Mariana. Ia tak hanya melihatnya sebagai saksi, tetapi sebagai pejuang keadilan yang tak gentar menghadapi rintangan. Meski perjalanan masih panjang, mereka yakin bahwa setiap kebenaran yang terungkap akan memberi dampak positif bagi masa depan bangsa. Perjuangan Mariana, seorang janda